sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami puji, yang kami sembah, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, terima kasih Engkau baik dalam hidup kami. Hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semata-mata oleh karena pengasihan-Mu yang begitu senantiasa kami rasakan sampai dengan hari ini. Dan dalam kesempatan ini Tuhan, kiranya Engkau memimpin perenungan kami, agar kami mengerti dan memahami maksud dan rencana-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Pembacaan kita terdapat di dalam Injil Markus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-39 hingga 40. Demikian firman Tuhan. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa konteks ini di mana Tuhan Yesus meredakan angin badai yang sedang mengamuk dan menerjang kapal atau perahu di mana Kristus sedang ada bersama juga dengan orang-orang lainnya. Kalau kita melihat bahwa latar belakang daripada murid-murid, terutama adalah Rasul Petrus dan Andreas, adalah seorang nelayan. Mereka tahu tantangan, mereka tahu bahwa badai itu ada, mereka tahu bahwa sewaktu-waktu itu bisa terjadi. Tetapi apa yang mereka lakukan? Tidak satupun dari antara mereka memberikan sebuah tampakan atau membuat mereka, memperlihatkan mereka mengerti situasi itu. Atau yang lebih parah lagi adalah bahwa mereka tidak tahu mereka sedang berjalan dengan siapa. Ketika hal itu terjadi, mereka berseru-seru kepada Yesus, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Kalimat itu dikatakan oleh murid-muridnya kepada Yesus. Tetapi mereka tidak mengerti bahwa mereka sedang berjalan dengan siapa. Karena sikap Yesus, yaitu tidur, dianggap adalah sikap tidak peduli terhadap kondisi yang sedang terjadi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tanggapan Tuhan Yesus terhadap sikap ini adalah, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Yang pertama, sikap dalam menghadapi pergumulan dan masalah yang seringkali membuat kita merasa bahwa kita tidak berjalan bersama dengan Tuhan, itulah yang membuat kita terpuruk di dalam masalah. Yang kedua, kita tidak menyadari sebagaimana para murid, dia tidak begitu tahu dan mengerti bahwa dia sedang bersama dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Sikap yang ingin Tuhan Yesus perlihatkan kepada kita semua terbukti bahwa murid-murid imannya masih di dalam ketidaksempurnaan. Mereka bingung tentang siapa Yesus. Mereka tidak mengerti sepenuhnya mereka berjalan dengan siapa. Karena bagaimana mungkin satu orang manusia bisa meredakan badai dan angin taufan? Dan kita tahu itu hanya bisa dikerjakan oleh Tuhan. Oleh sebab itu murid-murid semuanya terheran-heran tentang hal tersebut. Sehingga dia berkata bahwa orang apakah ini? Ya, bagaimana hal itu bisa terjadi? Tetapi yang bersama-sama dengan mereka itu adalah Juru Selamat yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sikap dalam menghadapi masalah adalah perlu kita sadari, engkau tidak sendiri, engkau bersama dengan Tuhan. Maka itu pastikanlah bahwa ada Kristus di dalam perahu kita. Pastikan ada Kristus di dalam kehidupan kita. Maka masalah kita akan menjadi diam,
dan tenang, bahkan menjadi teduh sekali. Mari sungguh kita menunjukkan sikap yang percaya kepada Tuhan dan andalkan Tuhan dalam hidup kita, bahwa Dia ingin mengetahui bagaimana responmu, bagaimana sikap kita yang benar dalam menyikapi masalah. Maka solusi dan kehendak Allah hanya satu, yaitu kita percaya kepada Dia. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Kita mau percaya dengan sikap yang benar dan menunjukkan bahwa Tuhanlah andalan kita satu-satunya. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, Bapa yang kami puji, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar dari firman-Mu bahwa sebagaimana respon yang acap kali salah dalam menghadapi masalah, itulah yang membuat kami menjauh daripada Tuhan dan membuat kami tidak mengerti rencana-Mu. Tapi kami mau belajar bahwa Engkau bersama dengan kami dan kami mau mengandalkan Engkau senantiasa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, pimpin kami satu hari ini agar kami kedapatan terus setia dan percaya kepadamu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan yang sempurna dari Allah Roh Kudus menyertai kita hari ini, esok sampai Maranatha. Ia datang menjemput kita sebagai orang-orang kudus-Nya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa mengajar kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat melanjutkan aktivitas. Kiranya kita semua dalam penyertaan dan perlindungan yang sempurna dari Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan bersama, aku diberkati, aku dicintai, aku dipulihkan, aku dikuatkan. Haleluya.